perasaan kayak lewatin jembatan Shirathol Mustaqim rasanya. Mungkin enakan flying fox kali ya kan. Dalam konteks tata kota itu sebenarnya keberadaannya tidak dianggap dalam tanda petik ya, seperti anak haram yang dibutuhkan. Memang harus perbaikan dan untuk sarana jalanan juga segera harus diperbaiki. Karena ini hidup sekali untuk masyarakat. Buat warga Jakarta, waktu adalah uang. Setiap hari, penduduk ibu kota berlomba-lomba menjadi yang tercepat untuk sampai ke tujuan. Tapi, ambisi itu terkadang tak berjalan mulus karena jebakan kemacetan. Atas alasan inilah banyak yang sengaja menghindari ruas jalan utama dan memilih jalur alternatif dengan berkendara lewat jalan-jalan kecil, membelah perkampungan atau rumah-rumah penduduk. Jalan itulah yang kita sebut sebagai jalan tikus. Sering sih saya dapatnya di daerah Puri Kembangan, di jalan ya arah melewat kompleks Permata Buana gitu ada jalan tikus tembusnya ke Mall Puri gitu. Aku tuh biasanya pulang lewat jalan Inspeksi Kaligrogol. Itu sebenarnya bukan jalan tikus banget, tapi jalan pintas lah gitu supaya cepat sampai tujuan. Karena kan kosan aku maksudnya itu ada di belakang apartemen Sleepy. Kalau bener macet banget kita pasti lewat jalan tikus. Kadang lewat Seskoal, terus kalau misalnya kita lagi di arah Grogol, kadang kita dan Mogot itu lewat jalan tikus pasti. Cuman nama jalannya kita kurang apel banget, cuman jadi pas di pertigaan itu kita pasti lewat Seskoal. Suka. Biasanya kalau dari arah Ciledug tuh saya kan karena di Jaksel ya, itu suka lewat Pondok Pinang atau apa gitu. Artinya kisaran situ lah. Karena jujur mas, kalau lewat jalur normal, wah macetnya luar biasa mas. Makanya jadi ngakalinnya kita pakai jalur tikus. Paling kalau dari arah tujuan awal 6 menit gitu atau 8 menitan, kalau misalkan lewat depan itu bisa sampai 10 sampai 12 menit. Jadi lumayan banyak sih mangkas waktunya. Sekarang lebih cepat kalau lewat jalan tikus. Jadi bisa mangkas waktu. Biasanya kalau lewat jalan gede itu 15 menit, ini lewat jalan tikus bisa 10 menit. Pas waktu jadi 5 menit. Kebetulan kan di situ juga lagi ada perbaikan jalan kan. Itu macetnya luar biasa banget sih. Kita pasti lewat jalan pintas, jalan tikus, itu lumayan loh memakan waktu 10 menit, 20 menit itu 10 menitan lah kayaknya. Kalau jalur saya bisa jalan Cenduk Raya ya, itu bisa makan waktu 2 jaman untuk ke lokasi. Kalau jalan tikus saya bisa makan setengah sampai 1 jam. Saat ini saya dan teman saya sedang berada di salah satu jalan tikus tersibuk di Jakarta, Pasar Minggu. Wah. Saya Rizky Syarial. Selamat datang di kanal megapolitankompas.com. Untung ada jalan tikus. Saya sekarang sedang berada di jalan tikus yang menghubungkan antara Pasar Minggu dan Condet. Nah, biasanya orang-orang lewat sini tuh untuk menghindari jalan raya TB Simatupang atau jalan raya Condet. Jalan tikus ini lebarnya 3,5 meter. Udah kebayangkan gimana sempitnya. Terus juga kontur jalanannya tuh geradakan. Jadi emang harus lebih ekstra hati-hati kalau lewat sini. Perasaan kayak lewatin jembatan Shirathol Mustaqim mungkin ya kan. Aduh, dari pas nikung aja tuh saya udah nanjak nggak nih kan gitu kan. Akhirnya pas udah turun ya ngedon duluan. Ya, sekian dan terima kasih ya kan. Siapa yang mau nyungsep konyol? Rasanya mungkin enakan flying fox kali ya kan. Ada pengaman ya kan. Nah ini kita. Kalau bukan malaikat yang ngamanin siapa kan? Tapi bagusnya, jadi kita ingat mati dan ingat dosa.
iya nggak? Alternatif paling cepat, soalnya kalau lewat sana seringan macet. Dari Pasar Minggu, Tanjung Bak seringan macet. Macetan. Kadang yang dari atas aja 2 jalur. Oh, jalur Iya. dong. Terus makanan dari sini gimana tuh? Sini ya paling memper 1 jalur sini. Iya, Pak. Mepet. Kalau kita bicara jalan tikus ya, pada saat kemacetan parah, masyarakat cenderung untuk mengambil jalan pintas dan biasanya masuk ke jalan-jalan gang sampai dekat jalan tikus. Itu biasanya ke daerah yang sangat padat dan sangat macet parah. Biasanya pilihan paling baiknya adalah memotong jalur jalan tikus. Ya, meskipun mereka tahu itu bukan jalan lingkungan. Kalau kita bicara dalam konteks tata kota, itu sebenarnya keberadaannya tidak dianggap dalam tanda petik ya, seperti anak haram yang dibutuhkan kalau kita bicara ya, karena permukiman yang padat tentu membutuhkan jalan-jalan tikus tadi ya, karena tadi keterbatasan lahan, kemudian antar bangunan yang begitu padat melahirkan jalan-jalan tikus atau jalan pintas sebenarnya ya. Kalau kita bicara status sebenarnya dalam undang-undang jalan misalnya tidak dikenal namanya jalan tikus ya, apalagi sampai dengan bisa dikatakan menjadi urat nadi kalau terutama di jalan-jalan macet ya, pasti paling favorit ada di jalan tikus kan. Dalam konteks tata ruang kota pun ya, tidak ada dalam penggambaran itu masuk ke tingkat jalan tikus ya, sehingga kalau tadi ditanya bagaimana status hukumnya, bisa dikatakan jalan tikus itu tidak memiliki payung hukum. Nah, repotnya tidak diakui secara hukum dalam undang-undang jalan. Dalam konteks ini, jika terjadi kecelakaan misalnya, baik itu antar kendaraan atau pemotor atau bahkan dengan si penghuni, itu dalam konteks ranah hukum menjadi sulit. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,6 juta jiwa pada 2024. Itu belum termasuk warga yang tinggal di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya yang setiap hari ikut bermobilisasi keluar masuk Jakarta. Transportasi umum seperti KRL, MRT, LRT atau Transjakarta memang jadi salah satu pilihan warga bermobilisasi. Tapi, kendaraan pribadi, baik motor maupun mobil, masih jauh lebih diminati. Kembali mengutip data BPS tahun 2023, ada lebih dari 18,2 juta unit sepeda motor dan lebih dari 3,8 juta unit mobil di Jakarta. Padatnya jumlah penduduk di Jakarta ditambah banyaknya kendaraan pribadi inilah yang menjadi sumber kemacetan. Menurut laporan TomTom Traffic Index 2023, Jakarta menempati urutan ke-9 kota termacet di Asia dan urutan ke-30 kota paling macet di dunia. Riset TomTom menemukan bahwa untuk menempuh perjalanan sejauh 10 km di Jakarta butuh waktu rata-rata 23 menit 20 detik. Tak heran jika warga Jakarta dan sekitarnya memilih menggunakan jalan tikus untuk menghindari kemacetan. Jalan itu ramainya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau di sini ramainya dari jam 4:30 ya. Jadi udah subuh, itu udah cukup ramai karena ini kalau orang-orang kerja. Sama ke pasar gitu ya? Betul, ke pasar juga ya kan. Ini ibaratnya nggak ada matinya lah. Karena kalau lihat dari kondisi jalan kita ya kan, di sini kan hidup sekali untuk kereta apinya. Ya. Terus lalu lalangnya juga ya kalau memang nggak dibantu sama ini, memang harus perbaikan dan untuk sarana jalanan juga segera harus diperbaiki. Karena ini hidup sekali untuk masyarakat. Nah, tadi tuh teman saya juga udah ngitung situasi ada beberapa kendaraan yang lewat di sini. Nah, tadi tuh lu tuh survei ada berapa kendaraan di sini? Saya sendiri setelah menghitung secara manual selama 1 jam itu setidaknya ada 3.726 kendaraan yang melintas di Jalan Masjid Al-Makmur atau lebih tepatnya di samping stasiun Pasar Minggu yang merupakan jalan tembusan ke Jalan Raya Condet. Tak cuma membantu pengendara memangkas waktu tempuh, bagi segelintir orang,
jalan tikus menjadi kesempatan untuk mencari rezeki, bahkan tempat menyambung hidup. Ramainya jalan oleh lalu lalang orang dimanfaatkan warga untuk menjual berbagai barang, makanan, bahkan jasa. Siapa sangka, jalan sekecil ini bisa menjadi gula bagi semut-semut ibu kota. Buat pedagang, tempat sih emang strategis, tapi kalau masalah rame atau enggaknya, ya namanya orang dagang ya kadang rame, kadang sepi. Paling rame banget ya malam sekitar jam 9-an, soalnya kan orang-orang pada ke pasar gitu. Orang pada ke pasar kadang mampir dulu ke sini, orang dari mana-mana gitu pulang kerja kadang suka mampir kalau macet banget di sini jalanannya. Nah, dari Pasar Minggu, sekarang saya berada di jalan tikus lain di kawasan Gelora atau perbatasan antara Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sama Jakarta Selatan. Kalau orang-orang bilang di sini namanya Jembatan Kuala Lumpur. Jembatannya sempit ya, sekitar 1 meter atau 1,5 meter, cuman bisa muat 1 motor. Walaupun sesempit gini jembatannya, tapi masih banyak orang yang mencari rezeki di sini. Kalau di sini jualan ramai nggak bang? Ya alhamdulillah sih, ada aja yang belanja. Apalagi sore ya, bensin tuh lumayan. Oh, jadi orang-orang yang motong jalan tuh habis beli bensin gitu ya? Dari orang yang motornya kehabisan bensin itu pada lari ke sini. Oh, jadi yang paling banyak pendapatannya bensin gitu bang? Iya, apalagi ada yang numpang istirahat, kan kadang tuh numpang ngopi-ngopi. Oh, ngopi-ngopi bisa nih bang di sini? Bisa, sudah kopi bisa. Bang, ini kan dari segi jalanan kan ramai banget ya. Kalau dari keamanan tuh gimana sih? Kalau buat keamanan sih, selama ada yang jaga ya, parkiran tuh aman-aman aja bang. Oke. Paling ya berisiknya itu motor lewat. Oh, berisik. Apalagi yang suara knalpotnya berisik ya kan. motong jalan nih mas ya, ada yang rumah Ciledug, Ciputat, lihat di sini. Sebenarnya sih emang terganggu ya, habis gimana lagi, emang ini jalan hidup kecil, nggak mungkin mas ditutup ini kan jalanan termasuk jalan pemerintah juga kan. Kalau keamanan sih, kalau malam kan karena nggak punya tempat parkir nih, pasti ada yang hilang juga. Ini juga kos-kosan pernah hilang juga motor. Yang di pinggir kali situ juga pernah hilang juga. Satu, jalan tikus ini suka tidak suka menjadi jalan favorit terutama pengendara motor. Artinya ada demand, ada kebutuhan ya. Di sini pemerintah harus melihat karena ada kebutuhan, maka keamanan dan keselamatan menjadi prioritas. Baik keselamatan bagi warga yang tinggal di jalan tikus maupun pemanfaatan jalan tikus itu sendiri. Karena tadi digunakan oleh masyarakat menjadi urat nadi jalan tikus bagi warga pengendara, tidak tertutup kemungkinan pemerintah untuk meningkatkan kelas jalannya. Nah, kalau pemerintah meningkatkan kelas jalan dari jalan tikus menjadi jalan gang misalnya, bahkan masuk ke jalan lingkungan, berikut dengan penataan jalan, saluran air misalnya ya, maka sejak saat itu juga pemeliharaan dan aturan diambil alih oleh pemerintah. Ketiga, ini kalau kita bicara jangka panjang ke depan, idealnya pada akhirnya adalah pengembangan transportasi massal, Mas Rizky. Pada akhirnya jalan tikus bukan hanya jalan kecil di tengah perkampungan. Jalan tikus menjadi penyelamat warga dari kemacetan ibu kota yang semakin menggila. Jalan tikus juga menjadi ladang buat sebagian orang menghidupi diri dan keluarganya. Di jalan tikus ada wajah-wajah pekerja yang tak sabar sampai ke kantornya. Di jalan tikus pula ada wajah-wajah yang berharap mendapat pundi uang untuk bertahan hidup. Seharusnya di situ pula pemerintah menghadirkan wajahnya. Butuh peran pemerintah untuk membuat jalan tikus yang berlubang kembali mulus.